Hai semuanya, hari ini aku akan ceritakan sedikit tentang pengalaman kuliah aku di UGM selama 1 semester. Jadi sekarang aku sudah masuk semester 2, bulan Februari masuk semester 2. Jadi aku udah 1 semester di Atore UGM, dan kalau misalnya kalian penasaran secara keseluruhan bagaimana pengalamannya, overall menurut aku udah sangat bagus. Aku sangat puas dengan waktu aku selama di Atore UGM ini selama 1 semester kemarin. Video hari ini akan lebih santai, seperti catch up sama teman, dan aku pakai baju merah karena ini masih suasana Imlek. Oke, jadi aku akan mulai dari awal-awal pertama kuliah. Ketika awal-awal masuk kuliah, ada PPSMB, aka orientasi, aka ospek. Jadi menurut aku, PPSMB itu adalah minggu yang paling sulit selama 1 semester itu. Sulit maksudnya tugasnya agak susah, cuman aku merasa kayak paling menderita aja gitu. Dia nggak ada senioritas, semua orang baik-baik, ramah-ramah. Tapi ketika PPSMB itu banyak dikasih tugas, banyak dikasih deadline. Terus sebelum PPSMB kan kita itu libur panjang ya, dari SMA ke kuliah itu kan liburnya panjang kali. Jadi ketika masuk PPSMB kayak mentalnya masih belum siap gitu untuk menerima tugas dan deadline sebanyak itu. Makanya agak tidak terbiasa. Tapi menurut aku tergantung pribadi masing-masing sih. Walaupun begitu, tetap PPSMB banyak manfaatnya. Pertama, dari PPSMB itu kita akan jadi terbiasa dengan nanti kuliahnya itu gimana. Karena kan kalau di kuliah kan pasti nanti tugasnya banyak, terus banyak deadline gitu kan, nanti kan pasti sibuk. Jadi menurut aku PPSMB itu cara yang baik biar kita terbiasa dari libur ke sibuk gitu, dari libur ke sibuk kerjakan tugas gitu. Biar nanti ketika kuliah kita nggak kewalahan. Terus dari PPSMB itu juga aku mendapatkan banyak teman. Jadi teman-teman pertama aku itu semua dari PPSMB. Jadi kalau misalnya mau rate PPSMB aku itu mungkin 7 dari 10. Yang enaknya itu banyak, cuman yang enggak enaknya itu ya aku waktu itu masih belum terbiasa bangun pagi, terus masih belum terbiasa dengan tugas dan deadline. Lalu setelah PPSMB itu kita langsung kuliah, nggak ada liburnya atau nggak ada kayak jeda di tengah-tengah. Jadi pas kuliah itu awal-awal, menurut aku kalau sulit atau enggak itu tidak begitu sulit sih. Kalau misalnya aku bandingkan dengan SMA aku dengan kuliah kayak biasa aja, cuman dia lebih sibuk. Jadi kalau misalnya kalau pas di SMA itu ada dikasih PR, ada dikasih tugas dan lain-lain, kalau di kuliah itu mungkin tugasnya akan lebih banyak. Tapi ada hal yang perlu diingat, walaupun kuliah itu sibuk, dia waktu luangnya itu lebih banyak daripada SMA. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya kita bilang pas di SMA itu kita sibuk, mungkin sibuknya itu sekitar kalau dari 1 sampai 10 sibuknya itu kayak 7 gitu. Tapi kita sibuknya dari hari Senin sampai Sabtu misalnya. Tapi kalau di kuliah mungkin sibuknya itu di skala 9. Dari 10 itu sibuknya itu 9, tapi sibuknya cuman sampai Rabu misalnya, atau misalnya cuman 4 hari di dalam seminggu gitu. Jadi walaupun ketika di kuliah sibuknya itu lebih sibuk, tapi waktu luangnya itu lebih banyak daripada waktu luang pas di SMA. Selama 1 semester kuliah ini, menurut aku rajinnya itu biasa aja. Jadi aku nggak belajar setiap hari. Tugas aku itu semua aku kumpulkan tepat waktu, jadi nggak ada tugas yang telat gitu. Pas ujian juga aku tidak belajarnya kayak sampai rajin-rajin amat gitu, kayak biasa aja. Lumayan santai sih menurut aku. Terakhir IP aku lumayan memuaskan menurut aku. Aku dapat 3,84 dari 4. Menurut aku itu udah lumayan, apalagi aku nggak rajin-rajin amat. Aku masih nonton YouTube, aku masih nonton film, masih ada main-mainnya. Tapi kayak aku sesantai ini tapi masih bisa dapat IP yang menurut aku udah tinggi, menurut aku itu udah cukup memuaskan. Aku ingat ketika aku kuliah itu kan pasti nanti kita ada tugas, ada project gitu, terus ada quiz gitu ya. Quiz, terus ada UTS UAS. Jadi kalau tugas itu biasanya aku selalu usahakan aku kerjakan tugasnya itu benar semua, atau kayak biar aku dapat nilai tinggi untuk tugas. Karena kan kalau tugas kan kita dikasih waktu untuk kerjakan di rumah gitu. Jadi menurut aku itu aku usahakan biar nilai tugasnya maksimal. Seingat aku kalau tugas yang banyak tugasnya itu biasanya kalkulus, fisika, kimia untuk semester pertama. Untuk fisika dan kimia kayak nilai tugasnya aku enggak tahu,
Tapi untuk kalkulus nilai tugas aku semua 100. Tapi untuk bagian kuis, mungkin untuk bagian kuis aku lebih tidak lancar karena aku tidak begitu rajin belajar. Kuis yang pertama aku, kalau aku nggak salah aku dapat 0. Wajar sih, soalnya itu memang aku beneran nggak bisa, kayak dikasih waktu yang sangat sedikit, terus kayak aku udah brain freeze, jadi nggak bisa kepikiran cara kerjakan kuisnya. Tapi walaupun kuis yang itu 0, kuis yang selanjutnya juga enggak nilai penuh, tapi kalkulus aku pada akhirnya tetap dapat A. Menurut aku itu terbantu karena nilai tugas aku 100 semua, nilai UTS UAS aku juga lumayan tinggi, enggak 100 tapi lumayan tinggi, jadi makanya itu masih tertolong. Jadi kalau misalnya nanti kalian pas kuliah, kalau misalnya kalian dapat nilai tugas atau nilai kuis yang jelek-jelek amat, misalnya 0, walaupun 0 itu kedengarannya sangat ekstrim, tapi tergantung kontribusi nilai yang lain juga. Jadi misalnya nilai UTS kalian, nilai UAS kalian gimana. Jadi walaupun kalau nilai tugas atau nilai kuis kalian itu 0 atau misalnya jelek sekali, tetap bisa terbantu dengan nilai yang lain. Jadi kalian nggak usah patah semangat. Karena ketika aku pertama kali dapat 0 di kuis kalkulus itu, aku langsung nangis di rumah. Pada saat itu aku merasa nilai akhir kalkulus aku itu udah pasti jelek gitu kan. Karena kan 0 gitu kan. Jadi menurut aku kayak 0 itu kalau mau dibantu udah sangat susah. Tapi terakhir untuk ujian kalkulus itu aku agak rajin belajar karena aku takut dengan nilai 0-nya. Menurut aku kalkulusku terakhir bisa dapat A itu karena bantuan besar dari tutor aku. Sejak aku dapat 0 di kuis kalkulus aku itu, tugas-tugas selanjutnya itu semua aku kerjakannya sangat hati-hati. Tiap ada yang nggak bisa, aku langsung tanya tutor aku, dan tutor aku juga beneran membantu banget dalam menjelaskan. Menurut aku, kalau aku nggak ada tutor di kalkulus, kayaknya kalkulus aku nggak akan dapat A. Nilainya pasti bakalan jelek. Untuk pelajaran yang lain menurut aku oke-oke aja. Mungkin untuk kelas yang lebih challenging, kayak ada matematika finansial, kalau di semester 1 aktuaria itu ada matematika finansial dan pengantar profesi aktuaris. Menurut aku itu dua kelas yang paling challenging. Susah atau enggak itu tetap tergantung masing-masing orang ya. Kedua kelas itu lebih susah daripada kelas yang lainnya, karena kan kedua kelas itu kita enggak pernah belajar pas di SMA. Kalau yang misalnya kalkulus, fisika, kimia, atau yang lain itu kan pas di SMA udah pernah, atau pas SMP gitu kan kita udah pernah ketemu materi-materinya. Untuk matematika finansial aku dapat B+, itu yang paling rendah. B plusnya itu 3,25. Agak mengecewakan sih, soalnya kan matematika finansial itu salah satu kelas yang kalau misalnya nilai kalian bagus itu kalian dikasih penyetaraan ujian. Tapi nggak apa-apa sih menurut aku, kan nanti terakhir kan tetap bisa ikut ujian profesinya langsung. Susah atau enggak untuk matematika finansial ini, menurut aku susahnya tidak begitu susah, cuman dia agak sibuk karena tugasnya banyak, terus banyak materi baru yang harus dipelajari. Susah atau enggaknya menurut aku, kalau dari skala 1 sampai 10, susahnya mungkin 7 gitu. Tapi kenapa dapat B+ gitu kan? Kenapa nggak bisa dapat A? Ujian aku untuk UTS dan UAS tidak begitu cantik. Kalau misalnya suruh aku kerjakan ulang, aku bisa. Cuman kalau pas UTS UAS waktunya kan terbatas gitu. Jadi agak susah kalau misalnya mau kerjakan cepat-cepat. Kelas selanjutnya yang agak rendah itu kimia dasar. Kimia dasar aku dapat A- 3,75. Jujur dari semua kelas aku, yang aku paling gak bisa itu kimia dasar. Sebenarnya materi kelas kimia dasar ini sekitar 90% materinya itu udah pernah kita pelajari pas SMA. Sisanya itu paling kayak tambahan atau cabangnya dikit dari yang SMA itu yang lebih dalam gitu. Aku dari SMA itu gak suka pelajaran kimia. Jadi menurut aku wajar sih kalau misalnya kamu ada pelajaran yang kamu nggak suka, pasti kamu lebih malas belajar untuk kelas tersebut kan. Jadi menurut aku itu yang terjadi kepada kimia aku. Makanya aku bisa dapat A-. Selanjutnya agama Buddha. Agama Buddha aku dapat A-, 3,75. Sisanya aku udah A. Jadi lumayan cantik sih menurut aku untuk hasil semester 1 ini. Secara keseluruhan 3,84. Jadi secara keseluruhan menurut aku, pengalaman aku selama 1 semester ini lumayan indah.
bukan indah, maksudnya kayak lancar gitu. Terus selama 1 semester ini aku ada ikut organisasi. Sebenarnya bukan organisasi sih, tapi lebih ke komunitas gitu. Dia kayak komunitas volunteer untuk kucing gitu, kayak komunitas kucing. Jadi biasanya kerjaannya itu sukarelawan menjaga kucing-kucing di sekitar area UGM, kayak memberi kucing-kucingnya makan gitu. Tapi karena pandemi aku nggak bisa ke Jogja, jadi aku selama 1 semester walaupun aku berada di komunitasnya, aku nggak pernah ikut kegiatan mereka untuk menjaga para kucing-kucing di Jogja. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Sampai jumpa, kita akan bertemu lagi.